Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Faldi Rahman Baso selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit kelas PTIKA tahun 2021. Yang saya hormati Bapak tim Ibu dosen jurusan Teknik Informatika dan Komputer periode 2021-2022. Selanjutnya teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifda Dalila dari kelompok 1 dengan NIM 2102095000024 yang akan memoderatori kelompok 4 pada presentasi ini dengan pembahasan materi fungsi khusus. Sebelum memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Andi Nur Sabrina Putri, yang kedua ada Anugrah, yang ketiga ada Kamila Mujtahida Amanda Fatih, yang keempat ada Muhammad Aditya Eka Putra, yang kelima ada Adi Agung Ananda Febrian, yang keenam ada Pedang Mata Bulan Ihram, yang ketujuh ada Andi Aulia Ahmad Altafas Solowangi, yang selanjutnya ada Andi Muhammad Alif, dan yang terakhir ada Muhammad Farhan Jufri. Langsung saja saya persilahkan kelompok 4 untuk membawakan materinya. Kepada kelompok 4, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan langsung membacakan materi bagian pertama, yaitu definisi fungsi dalam matematika diskrit. Fungsi adalah jenis khusus dari relasi. Misalkan A dan B himpunan, maka relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, kita dapat menuliskan seperti yang tertera di dalam PPT, yang artinya F memetakan dari himpunan A ke himpunan B. Yang pertama, fungsi floor dan ceiling. Beberapa fungsi khusus yaitu fungsi floor dan ceiling. Misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Fungsi floor dari X ialah X menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Sedangkan fungsi ceiling X adalah X menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Dengan kata lain, fungsi floor membulatkan X ke bawah, sedangkan fungsi ceiling membulatkan X ke atas. Selanjutnya kita dapat melihat beberapa contoh fungsi floor dan ceiling. Fungsi floor. Fungsi floor ini merupakan lantai. Jadi di mana contohnya itu dia angkanya yang di belakang koma itu maka nanti dibulatkan menjadi ke bawah. Contohnya di sini yang kita lihat di layar 3,5 maka dibulatkan ke bawah menjadi 3. 0,5 dibulatkan menjadi 0. 4,8 dibulatkan menjadi 4. Minus 0,5 dibulatkan menjadi minus 1. Minus 3,5 dibulatkan menjadi minus 4. Nah, kemudian untuk fungsi ceiling ini yaitu kebalikan dari fungsi floor. Contohnya 3,5 maka ia dibulatkan menjadi 4. 0,5 dibulatkan menjadi 1. 4,8 dibulatkan menjadi 5. Minus 0,5 dibulatkan menjadi 0. Minus 3,5 maka ia dibulatkan menjadi minus 3. Selanjutnya yang kedua, fungsi modulus. Modulo atau modulus ini merupakan fungsi sisa hasil bagi. Fungsi ini berlaku pada bilangan bulat. Fungsi ini didefinisikan sebagai misalkan adalah sembarangan bilangan bulat dan B adalah bilangan bulat positif. Kemudian A mod B memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan B. Jadi A mod B sama dengan C. Sedemikian sehingga ini A sama dengan B Q tambah C dengan 0. Jadi C-nya itu lebih kecil daripada B sehingga Q-nya ini disebut sebagai hasil bagi. Misalkan 10 mod 3 sama dengan 1. Kenapa dikatakan 1? Karena hasil dari 10 dibagi 3 yaitu menghasilkan 3 dan sisanya itu 1. Selanjutnya yaitu contoh fungsi modulo. Dapat kita lihat di layar contohnya 29 mod 7 sama dengan 1.
18 mod 6 sama dengan 0. 3612 mod 45 sama dengan 12. Kemudian minus 25 mod 7 dibulatkanlah menjadi 3. Nah, adapun contoh lainnya, kita lihat di layar, tentukan semua bilangan bulat X sedemikian sehingga X itu sama dengan 1 mod 10. Penyelesaiannya, X itu sama dengan 1 atau mod 10. Jika dan hanya jika X minus 1 sama dengan 10K untuk setiap K ini bilangan bulat. Jika K itu 0, 1, 2, 3, maka ia berturut-turut X-nya itu 1, 11, 21, 31. Begitu pula K sama dengan minus 1, minus 2, minus 3. Maka berturut-turut X-nya sama dengan minus 9, minus 19, minus 29. Kemudian dua barisan tersebut digabungkan sehingga himpunan penyelesaian X itu sama dengan 1 mod 10 adalah yaitu minus 29, minus 19, minus 9, 1, 11, 21, dan yang terakhir 31. 3. Fungsi faktorial. Faktorial adalah sebuah fungsi permutasi dari bilangan bulat positif yang menggunakan notasi n. Faktorial akan mengalihkan bilangan dengan bilangan berikutnya hingga terakhir dikalikan angka 1. Faktorial mengikuti rumus berikut. N ada selalu sama dengan n dalam kurung n kurang 1, n kurang 2, dan n kurang 3. 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas contoh fungsi faktorial. Terdapat 4 buah digit angka yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dari keempat angka tersebut, berapakah jumlah susunan yang dapat dibentuk dari keempat digit angka tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sobat dapat menggunakan rumus faktorial. Jumlah digit angka sebanyak 4, maka jumlah susunan yang bisa dibentuk adalah 4 faktorial. 4 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 sama dengan 24. Jadi jumlah susunan angka yang dapat dibentuk adalah 24 susunan. Jika sobat tidak percaya, maka sobat dapat mencari susunannya ke 24. Susunan angka tersebut adalah sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 2, 1, 3, 4, 2, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada moderator. Fungsi eksponensial, fungsi non-aljabar atau transendental yang tidak dapat dipresentasikan sebagai produk jumlah, dan perbedaan variabel yang dipangkatkan ke bilangan bulat non-negatif. Fungsi eksponensial merupakan fungsi berpangkat yang pangkatnya memiliki variabel. Jika konstanta, maka fungsi eksponensial adalah sebaliknya. Fungsi eksponensial memiliki bentuk umum berupa f(x) a sama dengan a X dengan A konstanta X variabel. Nilai harus lebih besar daripada 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Dan dilansir dari Mathematics Liberal Text, hal tersebut dikarenakan basis fungsi eksponensial harus positif agar hasil yang didapatkan juga berupa bilangan real. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan membacakan contoh fungsi eksponensial. 1. Diberikan f(x) sama dengan 2 pangkat 2x kurang 1. Carilah nilai dari f2 dan f1/2 adalah, jawab, f2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 kurang 1. f2 sama dengan 2 pangkat 3, f2 sama dengan 8. f1/2 sama dengan 2 pangkat 2 kali 1/2 kurang 1. f1/2 sama dengan 2 pangkat 0. f1/2 sama dengan 1. Nomor 2. Tentukanlah nilai fungsi berikut untuk x sama dengan 3.
f x sama dengan 1 pangkat x, fx sama dengan 2 pangkat min x, fx sama dengan 3 pangkat 1 per x. Jawab. Fx sama dengan 1 pangkat x, f3 sama dengan 1 pangkat 3 sama dengan 1, fx sama dengan 2 pangkat min x, f3 sama dengan 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Fx sama dengan 1 per 3 pangkat x, f3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 27. Jadi nilai fungsi fx sama dengan 1 pangkat x, fx sama dengan 2 pangkat min x, fx sama dengan 1 per 3 pangkat x. Untuk x sama dengan 3 secara berurutan adalah 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya Andi Oleh Malalta Fasalongi dengan NIM 1929004-2016. Kali ini kelompok kami membawakan materi tentang materi fungsi khusus. Dan saya membawakan materi fungsi logaritmik. Baiklah, untuk definisi fungsi logaritmik, saya tidak mendapatkannya di Google. Jadi mungkin hampir sama persis dengan fungsi logaritma, yang dimana fungsi logaritma adalah fungsi inverse dalam kurun kebalikan dari fungsi eksponen. Jadi, jika fungsi eksponen dinyatakan dengan fx sama dengan ax, A lebih besar dari 0, baru A tidak sama dengan 1, maka inverse dari fx ditulis dengan f kurang 1x sama dengan pangkat A log x, atau fx sama dengan pangkat A log x. A lebih besar 0, A tidak sama dengan 1. Nah, untuk perbedaan eksponen dan eksponensial, eksponensial akan dijelaskan sebelumnya. Tapi saya jelaskan dulu perbedaannya. Eksponensial adalah operasi perkalian berujung dengan bilangan yang sama, misalnya 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Menunjukkan perkalian berulang 3 buah bilangan 4. Bilangan yang dikaitkan berulang disebut bilangan pokok, sedangkan bilangan yang menunjukkan banyaknya bilangan pokok yang dikaitkan berulang disebut sebagai pangkat atau eksponen. Dengan kata lain, fungsi logaritmik itu definisinya hampir sama dengan fungsi logaritma yang saya jelaskan tadi ya. Terus untuk fungsi logaritmik itu rumusnya berbentuk seperti ini. Fungsi logaritmik berbentuk y sama dengan pangkat A log x, bisa juga x sama dengan A pangkat y. Contoh yang kita bisa lihat di sini, pangkat 4 log 64 sama dengan 3, karena 64 sama dengan 4 pangkat 3. Terus kedua itu pangkat 2 log 1000 sama dengan 9, karena 2 pangkat 9 sama dengan 512, tapi 2 pangkat 10 sama dengan 1024. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah metode perulangan yang terjadi akibat pengeksekusian suatu fungsi yang mana fungsi tersebut memanggil dirinya sendiri. Bisa jadi ia terus memanggil dirinya sendiri tanpa batas, atau mungkin
Dia akan berhenti jika kondisi tertentu terpenuhi. Fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri. Dalam fungsi rekursif disusun oleh dua bagian, yaitu satu, basis, bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini juga sekaligus menghentikan definisi rekursif. 2. Recurrence. Recurrence, bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dari fungsi harus lebih dekat ke nilai awal atau basis. Contoh fungsi rekursif. Fungsi logaritmik berbentuk a faktorial sama dengan 1 kali 2 kali titik-titik kali a dalam kurung 1, a kurang 1 dikali a sama dengan a kurang 1 faktorial dikali a. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 4 dengan membahas materi fungsi khusus. Jadi dapat kita simpulkan yaitu fungsi khusus adalah fungsi matematika tertentu yang kurang lebih memiliki nama dan notasi yang mapan karena kepentingannya dalam analisis matematika, analisis fungsional, geometri, fisika, dan aplikasi lainnya. Mungkin itulah tadi penjelasan dari kelompok 4. Semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman dapat dimengerti dan diterima dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.